Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
sebelum kita mulai ibadah, kita doa dulu. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk ibadah Paskah Tuhan. Kau pimpin kami, biarlah pujian-pujian kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan
berdoa dulu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman. Kau berkati pembawa firman-Nya Tuhan, biarlah itu berdasarkan daripada-Mu Tuhan. Kau bukakan hati kami, bukan telinga kami, biarlah firman yang disampaikan bisa tanam di hati kami dan bisa menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat pagi, Shalom anak-anak SMP Mulai Wacana. Hari ini kita sudah memuji Tuhan, memperingati Paskah ya. Waktu hari Jumat kita sudah beribadah memperingati kematian Tuhan Yesus. Hari Minggu kemarin kita sudah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperingati mulai dari Yesus lahir, Yesus mati, sampai Yesus bangkit, saya rindu, berharap ketika kita memperingati momen-momen ini, itu bukan hanya sebagai kebiasaan, bukan hanya sebagai rutinitas, bukan hanya sebagai satu hal yang saya udah biasa kok setiap tahun ibadah, saya sudah biasa setiap tahun memperingati ini. Tapi tanpa kita memaknai, bahkan tanpa ada respon dari diri kita ketika kita mulai mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-17. Mazmur 116 ayat yang ke-17, firman Tuhan Mama akan bacakan. Kalian perhatikan Alkitab masing-masing ya. Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ulang lagi, membacakan lagi Mazmur 116 ayat yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana di dalam Mazmur dikatakan, bagaimana aku dapat membalas kebaikan Tuhan atas segala yang Tuhan kerjakan kepadaku. Nah, anak-anak, kalau kita boleh pikirkan, kita boleh flashback ke belakang, kita boleh membayangkan dalam pikiran dan hati kita, bagaimana Tuhan itu begitu baik. Bagaimana Tuhan yang sudah mati disalibkan, bahkan dikatakan dia bahkan sampai tubuhnya, wajahnya pun sampai tidak dapat dikenal. Karena apa? Karena dia menghapus dosa-dosa kita. Karena Yesus mau menebus dosa-dosa kita. Karena Yesus mau kita ini diselamatkan. Lewat apa? Lewat karya salib Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang kasihi, ketika kita membaca ayat ini, dengan apa dikatakan bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Kata kebajikan berbicara segala kebaikannya, segala kemurahan Tuhan, segala pertolongan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita membalasnya? Kalau saat ini kita memperingati Paskah, jangan biarkan itu hanya sebagai momen yang setiap tahun kita peringati. Tetapi biarlah Paskah ini membuat kita kembali mengingat bahwa kita ini harus mau membalas segala kebaikan Tuhan. Ada satu pujian ya, dikatakan, dengan apa kan ku balas ya segala kebaikanmu. Nah, Tuhan mau ketika hidup kita sudah diselamatkan, yuk kita belajar balas kebaikan Tuhan, balas pertolongan Tuhan, balas pengorbanan Tuhan. Seperti contohnya seperti ini ya, ketika kamu misalnya bersahabat, berteman, misalnya William dengan Siti ya, misalnya. Jadi Siti ini selalu baik sama William, selalu mau menolong William. Tetapi William dia cuma mau bantuin Siti kalau William ada perlu aja. Nah, ini contoh ya anak-anaknya, yakin William, Siti adalah anak-anak yang baik ya. Nah, pingin anak-anak ini kita semua tahu bagaimana cara membalas kebaikan Tuhan. Kita tahu bagaimana caranya kita bersyukur kepada Tuhan ya. Terlebih lagi momen Paskah, memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa.
tetapi menjadi satu hal yang dalam pikiran kita mulai membayangkan bagaimana Yesus dengan relanya dia menjadikan dirinya orang yang berdosa, dianggap berdosa. Karena kalau anak kelas 9 mungkin ya pernah belajar sama Mem, dikatakan bahwa salib itu adalah kutuk. Salib itu adalah sesuatu yang najis. Dikatakan itu adalah hukuman untuk orang-orang yang berdosa besar. Tetapi Yesus dia rela menjadi menanggung dosa-dosa kita. Yesus dia rela disalibkan untuk kita, supaya kita yang harusnya mendapat hukuman, kita yang harusnya disalibkan ya, mungkin kita yang binasa, tetapi Yesus rela menggantikannya. Oleh sebab itu, ayat pada hari ini dikatakan, dengan apa? Bagaimana kami dapat membalas kebaikan Tuhan? Bagaimana kami dapat membalas segala kebajikan Tuhan yang sudah diberikan kepada kami? Apalagi di tengah-tengah COVID, anak-anak. Ya, ketika mungkin orang tuamu ada yang sudah tidak bekerja, tetapi kalau kamu sampai saat ini masih boleh makan, kamu masih boleh sehat, kamu masih boleh tetap kuat, ya, itu semua karena kebaikan Tuhan. Yuk kita lihat satu contoh bagaimana seorang yang berdosa, dia mau minta ampun sama Tuhan dan dia melakukan hal yang orang lain tidak kerjakan. Kita buka di dalam Lukas 7 ayat 36. Lukas 7 ayat 36. Di sini dikatakan Lukas 7 ayat 36. Ya, memang nggak akan baca semua anak-anak ya. Kalau nggak memang baca deh Lukas 7 ayat 36 sampai 50 ya. Kalian di rumah buka Alkitab ya. Ya. Tema perikopnya adalah Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kaki Yesus, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, perhatikan loh, ini Simon ini ngomong dalam hati, tapi Tuhan tahu. Makanya kalau kita dalam hati kita ngomong apapun, Tuhan itu tahu. Meskipun kita nggak ngomong, Tuhan tahu ya. Selanjutnya, lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang aku katakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah anak-anak, ini kisah bagaimana seorang perempuan berdosa. Dia tahu, perempuan berdosa ini tahu bahwa dosanya begitu besar. Dan orang-orang pada saat itu, imam-imam, mereka itu tidak mau ada perempuan berdosa datang ketika mereka ada pertemuan. Tetapi perempuan ini sudah tahu tentang Yesus. Dan dia percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang sanggup mengampuni dosa.
Sampai akhirnya perempuan ini memberanikan diri. Dia datang di bawah kaki Yesus. Dikatakan tadi bagaimana dia membalas kebaikan Tuhan. Ketika Tuhan mengampuni dosanya, dia gak peduli dengan orang-orang sekitarnya. Dia mulai mencium kaki Yesus, dia mulai menangis. Bahkan dikatakan tadi bagaimana air matanya yang membasahi kaki Yesus. Dia mulai ngelap dengan rambutnya. Bagaimana dia mulai membeli minyak yang wangi untuk dicurahkan kepada Yesus. Ini bagaimana bukti pertobatan yang dilakukan oleh seorang perempuan berdosa. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita ketika Tuhan ampuni dosa kita? Apakah kita menjadi Kristen yang biasa-biasa? Apakah engkau menjadi anak-anak SMP Mulia Wacana yang biasa-biasa? Apakah engkau menjadi anak SMP Mulia Wacana yang tidak ada perubahan? Yang masih hidup di dalam kebohongan? Mem mau katakan, dosa itu kamu mungkin berpikir, saya kan cuman berdusta sama guru, itu dosa kecil. Anak-anak ya, Mem ulang lagi, kecil atau besar itu sama-sama dosa dan nilainya sama di mata Tuhan ya. Ketika kamu tidak jujur itu dosa. Ketika kamu melawan orang tua itu dosa. Ketika kamu merokok itu dosa. Firman Tuhan katakan loh, tubuhmu adalah bait Allah. Artinya apa? Tuhan tuh mau pakai hidup kita. Tuhan tinggal dalam hidup kita dan kita melayani Tuhan. Tapi kalau hidup kamu dirusak oleh rokok, hidup kamu dirusak oleh vape. Mem kan vape, dia kan gak sampai ke dalam. Kata siapa anak-anak? Vape itu bahaya loh. Ketika asapnya itu tuh bisa merusak ke otak kalian. Ya, jadi Mem mau katakan banyak sekali hal-hal yang dikerjakan oleh orang-orang yang percaya sama Tuhan, yang berkata saya sudah diampuni dosanya, tetapi tidak mau membalas kebaikan Tuhan dengan apa? Perubahan hidup. Ya, oleh sebab itu anak-anak SMP Mulia Wacana yang Mem kasihi, ketika kita sudah memperingati kematian Yesus, kebangkitan Yesus, ya, belajar balas kebaikan Tuhan dengan apa? Hidupmu. Belajar hidupmu tambah benar ya, belajar jujur, belajar berkata yang baik, belajar dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru, kepada yang lebih dewasa. Ini adalah bukti kalau kita mau membalas kebaikan Tuhan. Ya, kalau engkau berkata, aku mau membalas kebaikan Tuhan dengan setia ibadah, puji Tuhan. Tetapi engkau di rumah masih melawan orang tuamu. Engkau di rumah masih bohong-bohong belajar ya. Oh Mem, saya udah ngerjain tugas Mem, tapi saya udah kirim di sini padahal nggak dikirim. Ya, Mem katakan hati-hati ya, apalagi kalau udah mulai bohong ya. Mem tanya tugas kamu mana, udah mulai berdalih, beralasan ya, padahal pelajaran agama loh, tapi masih beralasan ya. Semua pelajaran Mem mau kita ini yang sudah ditebus dengan darah Yesus lewat karya salib Yesus, Yesus yang sudah disalibkan. Bahkan Yesus dihina anak-anak ya. Dia sampai ditelanjangi, dia cuma pakai pakaian dalam, dia dicambuk. Buat apa? Buat kita. Nah, kalau kita tidak mau menghargai pengorbanan Yesus, kalau kita tidak mau menghargai akan kasih Yesus, kita nggak mau menghargai pengorbanannya. Wah, begitu sedih anak-anak ya. Bagaimana ketika kita melihat juga orang tua kita berkorban buat kita ya. Kalian mungkin bilang papa mama bekerja dari pagi sampai sore buat apa? Buat kalian. Nah, dengan bagaimana kalian balas? Dengan kalian taat pada orang tua, kalian mengasihi orang tua, kalian belajar sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik kepada orang tua. Nah, seperti itu juga kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah hapus dosa kita, ketika Tuhan sudah ampuni kita, ketika Tuhan sudah mau disalib untuk kita belajar untuk apa? Untuk kita mau juga mengasihi Tuhan, membalas kebaikan Tuhan. Baik anak-anak, firman Tuhan Mem tidak panjangkan, mohon maaf ya, karena kondisi Mem juga lagi kurang fit ya. Tapi kita tetap mau setia sama Tuhan, kita mau tetap sungguh-sungguh, tetap ibadah ya. Meskipun kondisi badan Mem kurang fit, tapi Mem bersuka cita ketika Mem menyampaikan firman. Karena apa?
Firman Tuhan adalah kekuatan buat kita ya. Yuk sekarang kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Sebelumnya kita akan akhiri dalam satu pujian. Dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu. Yuk kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh anak-anak ya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kalau ada yang sudah tahu lagu ini, nyanyikan di rumah ya. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar. Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ya anak-anak, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Engkau Yesus yang sudah mati disalibkan, bahkan pada hari yang ketiga Yesus sudah bangkit, membuktikan bahwa Yesus hidup. Tuhan Yesus, ajar kami semua yang ada, terlebih khusus anak-anak SMP Mulia Wacana Tuhan, untuk mereka Tuhan dapat hidup membalas kebaikan Tuhan, untuk dapat hidup seturut dengan maunya Tuhan. Ketika Engkau telah menghapus setiap dosa-dosa kami Tuhan, ajar kami hidup benar, ajar kami hidup kudus, ajar kami hidup melakukan firman Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak pembawa terang damai dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Tuhan tolong kami semua Bapa. Terlebih lagi di tengah-tengah wabah COVID yang ada Tuhan. Tuhan, kami mau tetap membalas kebaikan Tuhan. Kami mau tetap menjadi anak-anak yang dapat berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami takut akan Tuhan. Ajar kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Anak-anak, hari ini angkat kedua tanganmu ke atas, kita akan terima berkat dari Tuhan. Anak-anak SMP Mulia Wacana, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Roh Kudus, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai semua anak-anak SMP Mulia Wacana. Tuhan Yesus memberkati pendidikanmu, Tuhan Yesus memberkati masa depanmu, Tuhan Yesus memberkati segala apa yang menjadi rencana dan cita-citamu. Tuhan, jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Yesus Kristus, engkau sudah menerima berkat dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, kita sudah selesai ibadah ya. Mem rindu, ibadah ini bukan sekedar kalian ikuti biasa, tapi menjadi perubahan untuk kita menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Baik, sampai jumpa. Jangan lupa foto ibadah, catatan khotbah, dibikin kolase dan kirim ke setiap guru agamanya. Baik, Tuhan Yesus memberkati.